Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Ayu Aulia dengan NIM 425225119 akan menjelaskan bagaimana jalannya pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang pertama itu kita bahas apa sih itu pertumbuhan. Kayak pertumbuhan itu proses terjadinya atau pertambahannya tinggi volume berat atau massa pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif. Kalau bersifat kuantitatif itu kayak diukur dari hitungan atau dari angka gitu. Tapi kalau dari irreversible itu tidak dapat balik ke kondisi semula gitu. Nah, selanjutnya itu kita jika suatu tumbuhan mengalami penambahan tinggi atau penambahan volume atau lebar juga, beratnya juga, maka tumbuhan itu mengalami pertumbuhan gitu. Tumbuhan itu kayak mengalami pertumbuhan. Prosesnya jika suatu tumbuhan mengalami penambahan tinggi atau lebar juga dan beratnya juga termasuk, maka tumbuhan itu mengalami pertumbuhan seperti pada gambar berikut ini. Nah, kita akan masuk ke materi bagaimana pertumbuhan primer pada tumbuhan. Yang pertama-tama itu kayak pengertian primer terlebih dahulu. Kayak pertumbuhan primer itu apa sih? Primer dalam bahasa yang artinya itu utama gitu. Kayak jenis pertumbuhan yang nyangkut dari organ-organ utama pada awal makhluk hidup itu tumbuh gitu. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih itu pertumbuhan primer pada tumbuhan. Yang pertama itu apa sih itu primer? Primer itu dalam artian itu kayak utama. Jadi dalam jenis tumbuhan itu yang nyangkut dari organ-organ utama pada awal hidup tumbuhan itu yang disebut primer. Nah, kalau pertumbuhan primer itu kayak pertumbuhan pada ujung-ujung dari tumbuhan seperti pucuk atau pokok pada cabang dan pemanjangan ujung akar gitu yang disebabkan aktivitas meristem apikal. Pertumbuhan primer ini merupakan hasil dari pembelahan sel-sel meristem apikal tersebut. Meristem apikal itu yang disebut kayak meristem ujung. Nah, meristem ujung itu merupakan daerah pusat yang membelah sel-sel seperti pada gambar berikut ini. Nah, yang pertama itu aktivitas meristem primer. Aktivitas meristem primer itu yang disebut dengan arah vertikal dengan sumbu Y. Nah, kenapa arah vertikal itu kayak dari sumbu Y? Karena mengakibatkan pertumbuhan primer, yaitu karena dapat mengakibatkan pertumbuhan dari si primer itu pertumbuhan dengan arah ke sumbu Y. Nah, kalau dari suatu primer pada tumbuhan yang menyebabkan pertambahnya pada pepanjangan akar tumbuhan yang mendekati inti bumi ke arah bawah atau inti bumi atau ke arah bawah itu, dan daun serta batang pertumbuhan menjauhi inti bumi atau arahnya ke atas. Meristem primer bertumbuh dari 3 jaringan primer. Yang pertama protoderm, dan yang kedua prokambium, yang ketiga meristem dasar. Nah, kalau protoderm itu akan berkembang menjadi epidermis gitu, kayak merupakan jaringan paling terluar pada tumbuhan atau lapisan kulit yang keluar dari tumbuhan yang berguna sebagai pelindung jaringan dalam. Kalau tumbuhan yang kedua itu ada prokambium. Prokambium itu akan membentuk pembuluh flum dan flum primer, alat pengangkut zat makanan
yang dihasilkan atau memproses fotosintesis tumbuhan dan silem primer. Alat pengangkut air serta zat nutrisi yang terkandung di dalamnya gitu. Prokambium itu ada alat pengangkut air serta zat nutrisi yang terkandung di dalamnya. Dan yang ketiga itu ada meristem dasar. Meristem dasar itu akan berkembang membentuk jaringan dasar yang terdiri dari empulur dan korteks yang terdiri dari beberapa lapis sel parenkim. Nah, ini contohnya. Di gambar tersebut ini ada epidermis saat kloroplas, parenkim palisade, parenkim spons, jaringan pengangkut, rongga udara, stoma, dan epidermis bawah. Nah, pada gambar di samping ini ya, ada bagian A, B, sama C. Kalau bagian A itu ditunjukkan hasil lapisan pertumbuhan primer yang A itu di sini ada gambar A, B, sama C. Pada gambar A itu ditunjukkan hasil pertumbuhan primer yang dilihat dari bagian terluarnya saja. Batang terdapat lapisan epidermis, korteks, dan plum primer, kambium vaskuler atau pembuluh, xilem primer, dan terakhir adalah tempulur. Dan yang kedua, pada gambar yang kedua itu ada B, dimulainya pertumbuhan sekunder dapat dilihat dari pembelahan sel-sel kambium vaskuler yang terbentuk dari xilem sekunder dan plum sekunder yang sebelumnya tidak ada gitu. Gambar yang ketiga itu ada bagian C. Bagian C itu ada penambahan lebar yang tumbuh lingkar sekunder merupakan hasil aktivitas dari pembelahan kambium vaskuler yang diikuti dengan pembelahan kambium gabus guna menggunakan epidermis yang hilang pada tahap sebelumnya. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.